Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu ahadil asyara al-masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana zu malin wa la yarisuni illa ibnatul li afa atasaddaqu bisulusayyi mali qala la qultu fasyatru ya Rasulullah faqala la qultu fasulus ya Rasulullah qal as-sulus was-sulusu kasirun au kabirun innaka intazara warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Muttafaqun alaih. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya pada siang ini. Kita masih diberinya kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta kemauan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menegakkan salat zuhur berjamaah. Dan selanjutnya kita manfaatkan waktu beberapa saat dalam rangka tausiah ba'da zuhur yang sudah terjadwal. Selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada siang ini kita mengutip sebuah hadis Rasul yang berasal dari Abu Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini adalah salah seorang dari 10 orang sahabat yang disaksikan atau digaransi oleh Rasulullah masuk surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu di antaranya selain dari 4 khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menceritakan atau meriwayatkan, kata Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membezuk aku yang sedang dalam keadaan sakit pada tahun Hajjatil Wada, pelaksanaan Haji Wada. Haji Wada ini adalah haji yang dilakukan Rasul pada tahun ke-10 Hijrah. Ini hadis yang pertama dan sekaligus juga hadis haji yang terakhir ya. Jadi disebut sebagai Haji Wada, haji perpisahan, karena sesudah itu
beberapa bulan kemudian, ya, haji itu Zulhijjah, ya, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah wafat, ya. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan sesudah haji wada, ya, Rasulullah wafat. Maka disebut wada. Wada itu perpisahan, ya, selamat tinggal. Jadi kalau kita melaksanakan haji, ketika akan meninggalkan kota Makkah, kita disunahkan atau bahkan ada yang mewajibkan, ya, tawaf wada, ya, tawaf mengucapkan selamat tinggal ke Masjidil Haram atau Baitullah yang ada di Mekah. Nah, jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat tahun haji Rasulullah itu, kebetulan Sa'ad sedang berada di Makkah, dia sedang dalam keadaan sakit, ya. Nah, jadi Rasulullah mengunjungi atau membesuk, ya, Sa'ad yang sedang dalam keadaan sakit, ya, di tahun ke-10 Hijrah pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Fakultu, maka Sa'ad ketika dikunjungi Rasul itu, ia menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara." Sesungguhnya aku saat ini sedang menderita sakit. Boleh jadi ini sakitnya parah, ya. Kemudian wa ana zumalin, saya ini adalah orang yang punya banyak harta. Jadi dia dalam keadaan sakit. Ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah, saya ini banyak memiliki harta, wala yarisuni illa bnatul li, sementara ahli warisku, katanya, yang tinggal hanya seorang anak perempuanku. Jadi istrinya sudah meninggal, yang lain orang tuanya juga sudah meninggal, ya, tinggal satu anak perempuan. Nah, biasanya kalau anak perempuan tuh, ya, mungkin kebutuhannya tidak terlalu banyak, ataupun kalau dalam harta warisan dia mendapatkan setengah, ya. Nah, inilah yang ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dalam keadaan sakit, saya punya harta yang banyak, dan ahli waris saya hanya satu-satunya anak perempuan. Afa atasaddaqu bisulusai mali?" Ya Rasulullah, boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku yang banyak ini. Jadi dia pikirkan, ya, 1/3 cukuplah untuk anak perempuannya itu. Jadi 2/3 disedekahkan. Qal, Rasulullah menjawab, "La, jangan," kata Rasulullah. Kultu, ya, Sa'ad langsung menanyakan lagi, "Fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh? Separuh dari hartaku ini ku sedekahkan." Faqala Rasulullah, "La." Rasulullah tetap mengatakan, "Jangan. Jangan separuh engkau sedekahkan hartamu." Kultu, aku tanya lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fasulus ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 bagaimana?" Artinya 1/3 dari hartaku ini akan aku sedekahkan. Qala Rasulullah, "As-sulus." Oke, 1/3, was-sulusu kasirun au kabirun. Dan 1/3 itu juga sudah dikategorikan banyak, ya, itu jumlah yang besar, ya. Rasulullah melanjutkan, "Innaka intazar warasataka aghnia khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas."
Rasulullah memberikan nasihat, sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu itu kaya, jadi dengan hartamu yang banyak itu, anak perempuanmu itu engkau tinggalkan dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik min antazarahum alatan yatakaffafunan nas, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan keterbatasan harta, apalagi berkekurangan sehingga dia meminta-minta kepada manusia. Wa innaka, dan ditegaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya engkau lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, tidaklah engkau berikan nafkah kepada keluargamu yang ketika memberikan nafkah itu engkau mengharapkan ridha Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau diberi pahala atas nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan sesuap atau sesuatu yang engkau berikan untuk makan istrimu dan begitu juga keluargamu, itu semua adalah dihitung sebagai pahala. Jadi artinya Bapak dan Ibu, di ujung ayat ini, hadis ini, kita bersedekah kepada orang lain dengan memberi nafkah kepada keluarga kita, itu sama saja. Bahkan lebih diprioritaskan memberi nafkah kepada keluarga daripada bersedekah kepada orang lain. Baik, ini rangkaian hadis yang kita kutip dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, jadi muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat tahun Haji Wada, yaitu mengunjungi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang dalam keadaan sakit keras. Dan ini merupakan salah satu dari keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau merupakan tradisinya kalau ada seseorang yang sakit, itu beliau senantiasa mengunjunginya. Jadi disebutkan, wa kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'udul marda min ashabihi, di mana salah satu kebiasaan Rasul itu adalah mengunjungi orang-orang yang sakit dari kalangan sahabat-sahabatnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nas khuluqa. Inilah bukti yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang terbaik akhlaknya. Jadi salah satu indikator tanda atau karinah kebaikan akhlak Rasul adalah mengunjungi orang-orang sakit. Di dalam surat Al-Qalam itu Rasulullah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Nah, maka di antara bukti akhlak Rasul itu adalah yang mengunjungi orang-orang sakit. Selain itu beliau adalah al-imamul matbu', imam atau pemimpin yang diikuti.
wa alyanuhum bi ashabihi. Rasul itu adalah seorang yang paling lembut ya terhadap para sahabatnya, wa asyadduhum tahabbuban ilaihim, dan sangat mencintai para sahabatnya. Nah, Bapak dan Ibu, mengunjungi orang sakit selain dari sebuah akhlak yang terpuji, ini juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah merupakan salah satu kewajiban kita kepada saudara kita. Ya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang berasal dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan hakul muslim alal muslim sittun ya. Hak seorang muslim atas muslim lainnya. Berarti kalau hak berarti bagi muslim yang lain kewajiban. Itu ada 6. Ya. Itu ada 6. Jadi kita harus bisa menunaikan ini karena itu hak saudara kita. Apa itu? Iza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu ucapkan salam. Ya, hafsus salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, datangi, kabulkan undangan itu. Wa izastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, petunjuk, pandangan, pemikiran, berikan. Wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin lantas dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus balas yarhamukallah ya. Nah, yang berikutnya wa iza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit maka kunjungilah, jenguklah ia, bezuklah ia. Wa iza mata fatba'hu. Ketika dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke kuburan. Hadis rawahu Muslim. Jadi dari 6 ini yang menjadi ya pembahasan kita adalah kalau saudara kita sakit, ya mungkin saudara sebagai jiran tetangga kita, mungkin saudara seprofesi kita, teman bekerja kita, atau saudara ya seperjalanan dan lain-lain sebagainya. Yang jelas dia muslim, kalau dia sakit kita diperintahkan untuk menjenguknya. Itu hak dia. Jadi kalau hak dia berarti kewajiban kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa sebenarnya yang bisa kita peroleh dari menjenguk orang sakit? Kadang-kadang kita kan berpikir pragmatis ya. Kalau kita melakukan sesuatu, ya tentu ada keuntungan dari kita. Kalau tidak, kita nggak mau mengerjakannya ya. Nah, wa fi iyadatil marda fawaidun lil aid wa fawaid lil ma'ud. Jadi di dalam pekerjaan kita mengunjungi orang sakit itu ada manfaat untuk kita yang mengunjungi dan untuk orang sakit yang kita kunjungi. Nah, jadi artinya kita sama-sama mendapatkan manfaat, keuntungan. Kalau kita bahasa untung, keuntungan. Yang pertama, amal aid fa innahu yuaddi haqqa akhihil muslim. Jadi yang pertama keuntungannya kita sudah menunaikan hak saudara kita. Jadi kalau hak seseorang tidak kita tunaikan, kita berutang. Ya. Maka oleh karena itu kita telah menunaikan hak saudara kita, dalam arti kata kewajiban kita. Ya, berdasarkan hadis tadi, hakul muslim alal muslim sittun. Ada hak saudara kita yang muslim atas diri kita 6. Yang satu diantaranya adalah mengunjungi orang sakit. Nah, ini yang pertama. Jadi kita sudah menunaikan hak saudara kita
berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ya, biasanya seorang yang baru menyelesaikan tugas dan kewajibannya, ada sebuah kepuasan di dalam diri kita. Ada sebuah kebahagiaan ya, ketika kita bisa menunaikan hak saudara kita. Yang kedua, annal insana iza adal marid fa innahu la yazalu fi makhrafatil jannah. Jadi seseorang ketika ia mengunjungi orang yang dalam keadaan sakit, dia berada pada tahapan menuju surga yang pada saatnya nanti dia akan memetik ya, berbagai buah-buah yang ada di surga itu. Artinya dia berada di gerbang surga yang akan memetik buah surga nanti ketika dia ya, meninggalkan kehidupan yang fana ini. Jadi orang yang sering berkunjung melihat orang sakit itu mengantarkannya kepada gerbang-gerbang surga ya, yang akan ya, ia nikmati nanti sesudah ia meninggalkan kehidupan yang fana di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita dapatkan keuntungan daripada mengunjungi orang sakit? Anna fi zalika tazkiran lil a'id bi ni'matillahi alaihi bis-sihhah. Ini ketika kita berkunjung melihat orang sakit, itu sebagai tazkiran lil a'id, mengingatkan kepada kita yang sedang berkunjung, apa yang kita ingat? Bi ni'matillahi alaihi bis-sihhah, nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk kesehatan. Kita sehat. Kadang-kadang kita tidak merasa nikmat sehat itu kecuali kalau kita melihat orang sakit. Ya. Karena apa? Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita bisa melihat bagaimana dia tidak bisa berjalan, apalagi saat diimpus, bagaimana dia tidak bisa bernapas secara normal ketika dia harus dipasang oksigen, ya macam-macam, ya, ya wara'a ma huwa fihi minal marad, dan engkau akan lihat bagaimana yang dialami orang yang sedang dalam keadaan sakit. Summa raja ila nafsi ra'a ma fiha minas sihah. Sesudah kita lihat kondisi orang yang sakit, coba lihat diri kita yang sedang sehat. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa bernafas dengan normal, kita tidak dicucuk atau ditanamkan kepada tubuh kita ini jarum ya, untuk impus dan sebagainya ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu, ketika kita mengunjungi orang sakit, kita terdorong untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang sedang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini merupakan sebuah bukti dari ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Dan dengan syukur itu akan menguntungkan diri kita. Ya, ketika kita bersyukur, Allah menjanjikan Allah akan kekalkan dan bahkan akan tambah nikmat itu kepada kita. Ini yang ketiga yang bisa kita raih ketika kita mengunjungi orang sakit, menyadari bahwa diri kita dalam kondisi sehat, dan sehat itu sebuah nikmat dibandingkan dengan orang yang sedang terkapar, tergeletak ya. Bahkan boleh jadi ada yang tidak sadarkan diri ya, sakarat. Di situ kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tetapi wa la in kafartum, nah, ini ancaman Allah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, apalagi tidak pernah bersyukur, nikmat berubah menjadi laknat. Kemudian berikutnya,
Melalui kita kunjungan terhadap orang sakit itu, kita juga akan mendapatkan anna fiha jalban lil mahabbah wal mawaddah. Melalui kita mengunjungi orang yang sakit itu, kita akan meraih rasa kecintaan, rasa kasih sayang antar sesama kita. Fa innal insana idza adal marid sarat hazil iyadah fi qalbil marid daiman ala qalbihi yatazakkaruha. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, itu bagi orang sakit itu akan terasa dan terkenang olehnya kunjungan kita itu, sehingga ketika dia sembuh teringat sama dia bagaimana kehadiran kita itu memberikan sebuah hal yang sangat positif pada dirinya, sehingga menimbulkan yang namanya mahabbah, mawaddah, rasa saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi setiap orang yang kita kunjungi itu ingat dia pada saat sakit kita mengunjunginya, maka hubungan, jadi akan terjadilah hubungan sosial yang baik, persaudaraan yang kuat dan sebagainya. Ini beberapa hal yang kita akan dapatkan melalui kunjungan kita terhadap orang sakit. Namun keuntungan itu tidak hanya pada kita saja. Bagi saudara kita yang kita kunjungi itu juga mendapatkan banyak hal yang positif. Di antaranya adalah dengan kita hadir itu akan menghiburnya, akan melapangkan hatinya, menghilangkan sesuatu kegundahan, keluhan dari berbagai penyakit yang sedang dideritanya. Minimal mengurangi rasa sakit, rasa duka cita, rasa sedih. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit dikunjungi oleh teman-teman kita, itu menjadi pelipur lara, sesuatu yang bisa membuat reda rasa sedih kita, rasa duka kita, dan sebagainya. Maka oleh karena itu, ketika kita mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita melakukan sesuatu yang bisa menggembirakan dirinya, yang menyenangkan hatinya. Jangan kita menambah ketakutan. Jadi diantaranya disebutkan Masya Allah antal yauma fi khairin. Jadi ini ucapan yang dikutip di dalam syarah hadis ini. Hendaklah kita mengucapkan Masya Allah, hari ini engkau fi khairin. Khair itu baik dalam arti yang positif, bukan dalam arti makna sehat. Insya Allah iya sehat. Bisa saja ketika kita mengunjunginya, kondisinya justru sedang dalam kondisi yang lebih parah dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap kita melihat anta fi khairin. Khair itu bisa ketika itu sesuatu yang mendukakan, dia sabar, maka kesabarannya itu baik bagi dirinya. Apalagi kalau dia dalam kondisi yang lebih baik, Dan kemudian kita juga dianjurkan untuk bisa mendoakannya. Jadi mendoakannya dengan ucapan Allahumma rabban nas azhibil ba's, ya Tuhan manusia, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah ya Allah, anta syafi, engkaulah ya Allah
sebagai penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kita disunahkan untuk mendoakan. Ketika tidak hafal dalam bahasa Arab, kita bisa mendoakan, semoga engkau sembuh, semoga kesehatanmu segera dipulihkan Allah, semoga Allah memberikan engkau kesabaran dalam menerima penyakit yang ada ini, dan sebagainya. Jadi ketika kita mendoakan, maka itu juga menjadi sebuah penghibur pada orang yang sedang dalam keadaan sakit, saudara kita. Nah, kemudian bagaimana kondisi atau keadaan kita ketika mengunjungi itu? Kita harus lihat dan memahami situasinya. Kalau kita melihat kondisinya menghendaki kita lebih lama, artinya terlihat umpamanya semakin senang dia, semakin lapang hatinya, kita boleh beberapa saat berada mendampinginya, sehingga dengan kita berada di sampingnya itu melapangkan hatinya, menggembirakannya, dan itu bisa menjadi penyebab cepatnya sembuh. Tapi kalau sebaliknya yang terlihat, apabila seorang yang kita kunjungi itu merasa terbebani dengan kehadiran kita, jadi mungkin dia ingin bersama keluarganya, bersama anaknya, bersama istrinya, lantas kehadiran kita terkesan mengganggu, maka pada saat itu kita tidak boleh berlama-lama di sana. Cukup is'al an halihi summan sarif, tanyakan keadaannya, doakan, kemudian kita pamit. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, ketika kita mengunjungi orang, ada saatnya dia terlihat menginginkan kita agak lama di situ. Kalau kita punya kelapangan waktu, manfaatkan beberapa saat. Tapi kalau terkesan dia sedang berada dengan keluarganya, anaknya, dan dia melihat semacam keberatan kita berada di sana, cukup tanyakan keadaannya, bagaimana keadaanmu, doakan semoga cepat sembuh, kita pamit. Ini beberapa hal yang kita bisa lakukan ketika kita mengunjungi orang sakit. Nah, ini yang pertama dari hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi penting, adalah di dalam hadis ini saat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kalau dia meninggal dunia dan hartanya banyak. Jadi dalam hal ini seorang yang sakit, kalau itu terjadi pada diri kita, sebaiknya kita bertanya kepada ulama. Kalau kita tidak bisa memutuskan, kita punya harta banyak, sementara ahli waris kita hanya satu orang, apa enggak sebaiknya saya serahkan, infakkan ke masjid atau kemana, dan cukup kita tinggalkan sebagian kecil saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Rasulullah mengingatkan kepada Sa'ad agar ketika dalam kondisi sakit kita harus memperhatikan bagaimana nasib keluarga yang kita tinggalkan. Kita tidak boleh mementingkan dengan bersedekah kita akan mendapatkan bekal dalam kehidupan di akhirat kelak. Ternyata Rasulullah mengatakan bersedekah dengan orang lain, memberi nafkah terhadap keluarga, itu sama-sama berpahala. Jadi jangan kita berpikir kalau kita bersedekah kita akan lebih besar pahala kita, sementara keluarga kita, anak kita, ahli waris kita berkekurangan. Ini yang perlu menjadi catatan bagi kita dari hadis ini, bagaimana di dalam kita meninggalkan keluarga
dalam kondisi sakit kita harus mempertimbangkan ya keadaan keluarga kita. Di sini dikatakan wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidak ada sebesar apapun atau sekecil apapun ya nafkah yang kau berikan kepada keluargamu karena Allah, itu akan diberi Allah pahala. Bahkan sesuap nasi yang kau sediakan untuk istrimu atau untuk anakmu, itu juga akan diberi ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam ayat surat An-Nisa ya 9 ayat 9 itu Allah mengatakan, ini peringatan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah setiap orang takut kalau sekiranya ia meninggalkan keturunannya, ahli warisnya di belakangnya kalau dia meninggal dunia, zurriyatan dhi'afa, anak yang dalam kondisi lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah fisiknya, ya falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita diperintahkan agar di dalam menghidup ini kita bertakwa kepada Allah. Selain beribadah, kita juga harus mempertimbangkan ya keluarga yang kita tinggalkan, terutama anak. Bagaimana anak-anak itu kuat secara ekonomi, artinya kita fasilitasi, kemudian kuat secara pendidikan dan juga kuat secara fisik kesehatannya. Inilah Bapak dan Ibu ya beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis yang kita sampaikan saat ini. Pertama, bagaimana kita didorong oleh hadis ini untuk ya punya rasa simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Dan yang kedua juga kita harus mempertimbangkan orang yang kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan berkecukupan. Nah, ini merupakan salah satu ya ibadah sosial ya selain dari ibadah mahdah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang ini. Ada pertanyaan, mungkin beberapa waktu kita manfaatkan. Ya, kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan bisa. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah agak Ustaz singgung juga. Kalau orang yang kita kunjungi itu mungkin kurang berkenan, tapi mungkin juga masalah terhadap iman misalnya. Jadi kalau kita lihat dia itu tak berkenan, atau kita dengar orang menyatakan dia tidak suka dikunjungi, apakah kewajiban kita untuk mengunjungi itu hilang? Itu yang pertama. Yang kedua, ini fardu ain atau fardu kifayah? Nah, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi bisa terjadi ya di masyarakat kita keadaan sakit seseorang itu yang mungkin tidak elok untuk dilihat. Bisa saja dari yang bersangkutan atau dari keluarganya. Kalau ada aba-aba seperti itu, jangan kita memaksakan hadir ya. Kan ada kadang-kadang penyakitnya itu kan kalau kita lihat dan ketahui mungkin bisa mengundang ghibah ya. Jadi dalam hal ini antara sebuah kewajiban dengan sebuah kemudaratan. Jadi mengunjungi itu kan maslahah. Tapi kalau kita paksakan mengunjungi
bisa menjadi mafsadah. Maka ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemudaratan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan. Jadi kalau biasanya itu mengunjungi itu maslahah, tapi dalam kondisi tertentu itu mafsadah. Mafsadah itu kita pelihara terlebih dahulu. Artinya dengan demikian kita tidak menjadi kewajiban kita. Yang penting niat kita sampaikan. Mungkin keluarganya menyatakan belum bisa dikunjungi, kan bisa saja dan sebagainya. Itu yang pertama Kemudian yang kedua, apakah ini fardu ain, fardu kifayah? Kalau dari hadis itu secara umum pada dasarnya itu fardu ain setiap individu. Tapi tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau memang mengunjungi itu tidak ada yang membuat kita masyakkah, itu individu itu wajib karena itu hak. Tapi kalau umpamanya ada halangan, ada rintangan, ada hambatan, atau mungkin jaraknya jauh dan sebagainya, atau memang seperti tadi kondisinya tidak bisa dikunjungi, bisa karena mempertimbangkan yang sakit atau keluarganya, atau mempertimbangkan kita, seperti COVID-19 itu kan, itu berpotensi menular. Jadi artinya hukumnya bisa disesuaikan dengan illat yang terjadi. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu mengikuti illat. Jadi kalau illatnya kita tidak harus menjenguk, kalau kita jenguk, itu justru bisa berdosa. Atau kalau mudarat kepada kita, maka Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum illa tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke jurang kebinasaan dan kehancuran. Jadi kalau kita datang juga mudarat, justru berdosa. Itu. Saya kira itu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait meninggalkan harta warisan kepada keturunan, kalau yang disampaikan hadis itu adalah tadi kan walaupun berbanyak di harta warisannya tapi tidak diizinkan untuk disedekahkan 2/3-nya, itu tidak diizinkan. Kalau kondisi keluarga atau ahli waris dari orang yang sakit tersebut memang memiliki pemahaman yang baik, mungkin oke saja. Artinya dia bisa menggunakan waris dengan baik dan tidak terjadi pertikaian. Bagaimana kalau ahli waris dari yang bersangkutan itu tidak memiliki pemahaman agama yang baik, dengan harta warisan menyebabkan pertikaian, permusuhan, bahkan keluarga yang ada bisa menjadi musuhan. Apakah pilihan untuk menginfakkan atau sedekah harta warisan yang ditempuhnya itu bisa dilaksanakan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis ini menyangkut masalah seorang pemilik harta yang dalam kondisi sakit yang bisa menyebabkan kematiannya. Tapi dalam kondisi sehat, si sakit yang pemilik harta ini bisa saja. Ini artinya begini, kalau dalam kondisi sehat kan berpotensi kalau dia sedekahkan, dia kan masih berusaha, harta itu kan masih dapat lagi. Jadi kalau anak-anaknya butuhkan fasilitas untuk apakah kesehatan itu masih bisa. Tapi dalam kondisi sakit dia tidak mungkin berusaha lagi. Itulah
hanya peninggalannya. Tapi kalau seorang pemilik harta itu masih dalam kondisi sehat, dia kasih sekarang, besok masih akan ada peluang untuk dapat lagi ya. Kalau dia pedagang keuntungan, kalau dia pegawai ada masih gaji dan sebagainya ya. Nah, jadi ini khusus untuk orang yang dalam kondisi sakit, yang sakitnya akan membawa kepada kematian, sehingga bagi keluarganya tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan kecuali itu. Nah, tapi kalau dia masih sehat, masih bisa bekerja dan sebagainya, tidak lagi hanya itu, dari usaha dan sebagainya dia bisa masih mendapatkan. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh menggunakan 2/3 harta kita dalam kondisi kita sakit yang akan membawa kepada kematian, sehingga ahli waris kita tidak mendapatkan apa-apa lagi kecuali yang kita tinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, kasus kalau ahli waris kita ini seorang yang berpotensi menyalahgunakan harta ya. Kalau dia berpotensi menyalahgunakan harta ya, atau mungkin bisa juga anak kita itu safih. Safih itu akalnya tidak cerdas. Dia bisa memboroskan harta itu, dapat langsung bisa habis ya kan. Nah, orang yang dalam keadaan safih itu, orang yang dalam keadaan itu harus ada kurator ya. Seorang yang akan bisa memproteksi, melindunginya. Jadi mungkin hartanya itu tidak diserahkan kepada dia, mungkin kepada yang bisa bertanggung jawab terhadap dia. Atau umpamanya ya, ini kan dalam kondisi normal ya. Nah, kita bisa mengupayakan bagaimana anak atau keluarga yang kita tinggalkan itu memberikan pelajaran, pengetahuan, nasihat dan sebagainya. Jadi kita bersedekah dalam kondisi sehat berapapun bisa, sepanjang kita harus bisa juga menunaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita. Dan anak-anak itu walaupun nakal, sepanjang masih dalam tanggung jawab kita, itu walaupun nakal tetap jadi tanggung jawab kita. Kecuali dia sudah dewasa, lepas dari tanggung jawab kita, itu lain. Nah, jadi sangat-sangat bijak kita mempertimbangkan bagaimana harta itu di tangan si anak. Bisa saja ketika dia tidak cerdas atau tidak, ya katakanlah tadi pemahaman yang bagus, bisa saja itu harta yang diberikan kepadanya bukan menguntungkan, menyelamatkan dia, tapi bisa menjerumuskan dia. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Kalau memang menjerumuskan dia, justru bisa sampai kepada tingkat kita dilarang memberikan kepadanya harta. Kalau itu justru dengan harta itu dia bisa berbuat maksiat, ya, dia berjudi, ya, dia kecanduan narkoba dan sebagainya. Wah, ini kalau diberi harta ya habis. Ada saatnya apa istilahnya dalam bahasa kita itu dihajar, ditahan ya, kepemilikan hartanya, dan di bawah dia diposisikan di bawah pengampuan, di bawah kuratele, ada kurator yang mengawasi dia. Saya kira itu jawabannya. Ya, aku masih ada lagi yang bertanya. Mungkin cukup Ustaz. Baik. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mengakhiri pengajian kita ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.